A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rafa. Jadi di sini kami telah menemukan sebuah lingkungan yang dimana lingkungan ini cukup tercemar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pencemaran lingkungan tanah. Mula-mula tentang apa itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah pencemaran atau polusi yang masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air dan udara. Pencemaran lingkungan juga dapat diartikan sebagai penambahan atau masuknya zat-zat asing ke lingkungan dalam jumlah tertentu, sehingga dapat menyebabkan ancaman bagi kesehatan manusia, terganggunya ekosistem, dan rusaknya sumber daya alam suatu ekosistem. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wilayah atau tempat ini tercemar, antara lain: 1. Dibuangnya limbah padat seperti keramik, plastik, serat, dan kaleng-kalengan serta botol-botolan. 2. Limbah cair berupa deterjen, oli, dan cat. 3. Limbah industri yang berupa sisa pengolahan pabrik. Dan yang terakhir adalah limbah rumah tangga. Jadi di sini saya dan teman saya akan menceritakan tempat atau wilayah ini awal mulanya adalah hutan yang dimana sekarang telah dijadikan daerah perumahan. Setelah banyak dibangunnya perumahan, ada beberapa tempat yang dimana dijadikan tempat pembuangan sampah. Yang lebih di tempatnya pembuangan sampah sembarangan. Hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat setempat untuk Oke, saya akan kembali menceritakan asal-usul kenapa tempat ini sudah tercemar. Jadi, sejak tahun 2018, tempat tersebut sudah mulai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar. Padahal, sebelumnya, tempat tersebut sudah dibersihkan dan dipasang papan peringatan oleh pemilik tanah yang sah. Akan tetapi sebagian masyarakat tidak mengindahkan peringatan tersebut sehingga terjadilah penumpukan sampah kembali seperti di sini. Apakah kalian tahu apa saja dampak negatif dari pencemaran tanah? Jadi dampak negatif dari pencemaran tanah ada banyak, yaitu 1. Kesehatan manusia yang terganggu. Dampak pencemaran tanah adalah terhadap kesehatan, tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan polusi yang terkena. Misalnya, timbal dapat menyebabkan kerusakan ginjal. 2. Dampak pada lingkungan atau ekosistem. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem, seperti perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Tidak. Dampak pada pertanian. Pada pertanian, terutama pada perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik yang hidup di tanah tersebut. Akibatnya, perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan. Dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Dan dampak terakhir adalah tidak ada tanaman dan hewan yang bisa bertahan hidup dari tanah yang sudah tercemar. Tadi sudah dijelaskan oleh Aldi tentang dampak pencemaran tanah. Di sini saya akan tadi sudah dijelaskan
kurang malunya. Nyawa tenang. Tadi sudah dijelaskan oleh Aldi tentang dampak pencemaran tanah. Di sini saya akan memberikan solusi pencemaran tanah agar tidak tercemar, yaitu 1. Melakukan mediasi, yaitu kegiatan untuk membersihkan pemukiman tanah yang tercemar. 2. Melakukan daur ulang sampah organik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. 4. Tidak membuang limbah rumah tangga atau limbah apapun itu di sembarang tempat. 5. Menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi lapisan humus tanah dari air hujan. Permisi Ibu, apakah kedatangan Ibu mengganggu kalian? Ada bagus. Nah, di sini kan ada tugas tempat kan itu. Ini kami membuat kita diwawancarai. Orang sangat bertakut. Menurut kalian, pencemaran lingkungan itu apa? Oh, pencemaran lingkungan itu adalah suatu keadaan yang membuat lingkungan yang awalnya bersih itu jadi kotor. Iya. Habis itu yang kedua umumnya kita pulang. Menurut dia kegiatan sampah di belakang kayak gini ya Bu, itu tuh termasuk pencemaran itu Bu. Nah jadi tinggal pencemaran lingkungan itu terbagi ada 3, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air. Kalau yang adik lihat saat ini pencemaran tanah. Oh iya Bu. Ini langsung kita menurut kalian pembuangan sampah di sini berdampak apa Bu? Kayak di sekitar Pian berdampaknya. Pertama, lingkungan jadi kotor, jadi tidak tertata, kelihatannya kumuh. Walaupun ini di maaf ya ini ya komplekan yang lumayan elit, tapi dengan adanya pembuangan sampah ini menjadikan lingkungan ini jadi kumuh, jadi kotor. Pian merasa kebawaan dan kalau misalkan Pian kayak lewat di sekitar ini dengan adanya banyak sampah berserakan seperti ini. Iya, di sini kalau lewat ya bau. Apalagi nanti kalau misalnya hujan berhari-hari, sampah-sampah di sini kan mengeluarkan bau yang tidak sedap deh. Oh iya Bu. Baiklah. Pertanyaan keempat orang bertakun. Menurut Pian nih Bu, solusi apa supaya lingkungan di sekitar sini nih ada banyak tumpukan sampah? Kalau solusinya menurut aku dengar itu 1, kita kerjasama dengan dinas terkait dengan lingkungan hidup untuk mensosialisasikan pembuangan sampah yang mana yang baik dan benar. Ya. Jadi itu ya nanti disosialisasikan kepada RT nanti terkait dengan warga-warga sekitar. Contohnya yang ini tempat umum kan. Ini nanti diadakan sosialisasi untuk untuk itu penyuluhan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah nanti dampaknya nanti perkomplekan jadi kumuh, jadi bau. Jadi nanti itu ada sosialisasinya. Dan nanti itu kalau menurut solusi yang lainnya ya dibikin pelang peringatan. Iya, pelang peringatan untuk tidak membuang sampah di tempat ini seperti itu. Tapi ya itu kita harus sadar ya bahwa untuk menjaga lingkungan hidup kita itu hal yang sepele, buang sampah jangan sembarangan. Iya, itu kesadaran hidup. Iya, itu kesadaran diri masing-masing ya. Jadi kesimpulannya kita harus mempunyai kesadaran masing-masing untuk tidak membuang sampah di sekitar supaya tidak berdampak buruk bagi kesehatan dan juga lingkungan. Iya dek, itu benar. Sudah dek?